Nama saya Leonardus Matumbong, ST Emling, nomor daftar hadir 28, peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan pertama tahun 2025 Provinsi Papua Barat. Dengan ini menyampaikan implementasi aksi perubahan yang berjudul optimalisasi pengawasan melalui penguatan manajemen risiko untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan berikut ini adalah laporan yang saya buat, yang saya ceritakan dalam video berikut ini. Sekian dan terima kasih. Integritas berarti kejujuran, etika, dan konsistensi, penting untuk membangun kepercayaan publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. ASN wajib setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjaga persatuan bangsa sesuai Undang-Undang ASN. Di Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat, tantangan integritas muncul karena pemahaman dan pelatihan yang masih terbatas. Melalui aksi perubahan optimalisasi pengawasan melalui penguatan manajemen risiko, dilakukan pembentukan tim kerja, koordinasi, dan implementasi berbasis komitmen bersama. Tujuannya meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan budaya kerja berintegritas untuk mendukung pengawasan yang akuntabel, transparan, dan mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Pengelolaan budaya kerja sadar risiko penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Di Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat, aksi perubahan fokus pada meningkatkan kesadaran ASN akan pentingnya manajemen risiko melalui pelatihan, sosialisasi, SOP, buku panduan, dan rancangan peraturan gubernur. Budaya kerja sadar risiko membantu pegawai bersikap proaktif, membuat keputusan terukur, serta meningkatkan kepercayaan publik dan kinerja organisasi. Pengelolaan tim penting untuk mencapai tujuan bersama secara efisien. Tim efektif memiliki komunikasi terbuka, tujuan bersama, peran jelas, kepemimpinan yang baik, saling percaya, dan fleksibilitas. Dalam aksi perubahan ini, Reformer membagi tugas sesuai kompetensi anggota, membina tim agar bekerja sinergis dan kolaboratif. Adapun tujuan implementasi aksi perubahan adalah sebagai berikut. Pertama, jangka pendek 2 bulan, terbangunnya komitmen antara reformer dan stakeholder, membentuk tim kerja, meningkatkan kompetensi ASN dalam memahami manajemen risiko, tersedianya draft peraturan gubernur tentang pedoman pengelolaan risiko, menyusun standar operasional prosedur SOP, sosialisasi manajemen risiko dan tersedianya buku panduan penilaian risiko. Kedua, jangka menengah 6-12 bulan. Tersedianya dokumen peraturan gubernur tentang pedoman pengelolaan risiko, membangun kultur sadar risiko dan mengimplementasikan sistem pengendalian intern pemerintah SPIP. Ketiga, jangka panjang di atas 1 tahun, mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta adaptasi terhadap perubahan dalam pengelolaan risiko. Konsultasi dengan pimpinan sekaligus sebagai mentor pada tahapan awal dalam proses implementasi aksi perubahan yang dilakukan Reformer adalah berkonsultasi dengan pimpinan, dalam hal ini dengan PLT, Inspektur Daerah Provinsi Papua Barat selaku atasan dan mentor. Dalam milestone ini, Reformer berkonsultasi, menerima arahan, masukan serta mendapatkan dukungan terkait kegiatan implementasi aksi perubahan. Output dari hasil konsultasi ini adalah Reformer mendapat persetujuan serta surat dukungan. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Kurinus Yakunias Aibini, SK, MAB, Jabatan PLT Inspektur Provinsi Papua Barat, Unit Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat. Dengan ini menyatakan untuk memberikan dukungan kepada peserta pelatihan kepemimpinan administrasi atau PKA Angkatan 1 tahun 2025 Provinsi Papua Barat, yaitu nama reformer Leonardus Matumbong ST Emling dengan nomor daftar hadir 28. Dengan dukungan diberikan untuk melaksanakan implementasi atas perubahan dengan judul
optimalisasi pengawasan melalui penguatan manajemen risiko untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat. Maka Kemudian Reforma juga melakukan konsultasi dengan coach terkait implementasi aksi perubahan. Reforma juga melakukan koordinasi guna mendapatkan masukan dan arahan dari coach, yaitu harus melaksanakan semua tahapan milestone dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan output yang diharapkan. Satu ya. Oke. Satu. Oh, ini itu macam satu ya. Ya. Ya, peningkatan ini berarti Pak Leo sudah melakukan ini ya, pelatihan ini ya. Ya. Konsultasi dan koordinasi antara reformer dan coach sangat penting dalam implementasi aksi perubahan. Hal ini diperlukan untuk: pertama, bimbingan ahli; kedua, validasi ide; ketiga, membangun kepercayaan; keempat, penyelesaian masalah; kelima, pengembangan keterampilan; keenam, monitoring dan evaluasi. Penyampaian aksi perubahan dengan stakeholder internal. Reforma menyampaikan aksi perubahan dan mendapat dukungan dari pejabat struktural maupun pejabat fungsional di kantor Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat yang disampaikan dalam surat dukungan berupa komitmen dan siap terlibat langsung dalam aksi perubahan ini dengan memberikan masukan, saran, serta data-data yang diperlukan. Penyampaian aksi perubahan dengan stakeholder eksternal. Reforma menyampaikan terkait implementasi aksi perubahan kepada stakeholder eksternal tentang penguatan manajemen risiko di Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat. Selain penyampaian, Reforma juga melakukan koordinasi guna mendapatkan masukan dan dukungan. Stakeholder eksternal tersebut adalah organisasi perangkat daerah OPD. Pada wilayah pengawasan Irban keempat Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat. Pada tahapan ini, merupakan salah satu bagian yang penting dan krusial dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tahapan kerja aksi perubahan. Berikutnya, Reforma melakukan rapat dan berdiskusi dengan tim kerja untuk melaksanakan pembagian tugas, pembuatan surat keputusan SK tim kerja dan menyusun jadwal rencana kegiatan agar terciptanya kesepakatan bersama agar tujuan aksi perubahan dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Alur operasional pembentukan tim kerja manajemen risiko adalah sebagai berikut. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan ASN dalam mengelola risiko organisasi, khususnya di wilayah pengawasan Irban kedua dan Irban 4. Fokus utama pelatihan meliputi peningkatan kesadaran, penguasaan teknik analisis risiko, serta pembentukan budaya sadar risiko. Tahapan pelaksanaan: pertama, analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan pelatihan melalui survei dan diskusi. Kedua, penentuan materi, penyusunan materi sesuai konteks tugas ASN. Ketiga, perencanaan metode, penentuan metode interaktif, seperti diskusi dan studi kasus. Hasil pelatihan: pertama, peningkatan pemahaman, ASN lebih memahami konsep dan proses manajemen risiko. Kedua, penguasaan metodologi, peserta mampu menerapkan alat bantu analisis risiko secara sistematis. Ketiga, budaya sadar risiko, meningkatnya kesadaran ASN dalam mengantisipasi risiko dalam pengawasan. Keempat, evaluasi kuantitatif, rata-rata nilai peserta meningkat dari 81,92 pretest menjadi 82,63 post-test. Kesimpulan, pelatihan ini berhasil memperkuat kompetensi dan membentuk budaya sadar risiko di lingkungan inspektorat.
Aksi perubahan ini memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan akuntabilitas dan transparansi di Provinsi Papua Barat. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di pemerintah Provinsi Papua Barat, telah disusun draft peraturan gubernur tentang pedoman pengelolaan risiko. Peraturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi ASN untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko dalam tugas pemerintahan. Dengan pedoman ini, diharapkan ASN lebih proaktif dalam pengawasan dan pengelolaan risiko, sehingga potensi kesalahan dan penyimpangan dapat diminimalkan. Latar belakang penyusunan draft peraturan Gubernur Papua Barat tentang pedoman pengelolaan risiko adalah untuk memperkuat manajemen risiko di semua tingkat pemerintahan akibat hambatan dalam pengawasan. Tujuannya membangun kultur sadar risiko, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja OPD. Draft ini akan disosialisasikan agar ASN memahami isi dan penerapannya dalam tugas sehari-hari. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan, Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat menyusun SOP manajemen risiko sebagai panduan dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatan pemeriksaan tahunan berbasis risiko secara efektif dan efisien. Sebagai bagian dari implementasi aksi perubahan optimalisasi pengawasan melalui penguatan manajemen risiko untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat, Si Amel pengen suka akun transparan. Kegiatan sosialisasi manajemen risiko telah dilaksanakan. Dikembalikan ke OPD masing-masing untuk melakukan implementasi aksi perubahan yang kita buat. Makanya seperti saya buat sini ada dokumentasi, nanti juga ada materi yang saya buat, dan juga ada buat secara SOP dan lain-lain seperti itu. Aksi perubahan optimalisasi pengawasan melalui penguatan manajemen risiko untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat merupakan langkah penting dan strategis demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Salah satu output penting dari aksi perubahan ini adalah tersusunnya buku panduan penilaian risiko pada perangkat daerah di lingkungan Provinsi Papua Barat. Pengembangan potensi diri menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan aksi perubahan optimalisasi pengawasan melalui penguatan manajemen risiko di Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat. Reformer secara terencana meningkatkan kepemimpinan, kompetensi, dan sikap kerja melalui pelatihan, mentoring, diskusi, serta pembelajaran mandiri. Saya sangat mengharapkan dukungan dari INJ di dalam kegiatan pengadilan dan juga Sebagai PLT Kepala Dinas Fungsi Kependudukan Provinsi Papua Barat, dengan ini menyatakan untuk memberikan dukungan kepada peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 2005 Provinsi Papua Barat, yaitu nama Leonardus Maturbons ST Emling, berikan dukungan untuk melaksanakan implementasi aksi perubahan dengan judul optimalisasi pengawasan melalui penguatan manajemen risiko untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat. Atas nama PLT Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat, nama saya Jayanti Rasuafon, sarjana hukum. Dengan ini menyatakan untuk memberikan dukungan kepada peserta pelatihan kepemimpinan administrator atau yang disebut PKA Angkatan 1 tahun 2025 Provinsi Papua Barat. Atas nama Leonardus Maturbons ST Emling. Biro Khusus Daerah Provinsi Papua Barat, Tinggi STN memberikan dukungan atas aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Leonardus dalam rangka menunjang kegiatan PIM 4, PIM 2, Angkatan PIM 3, Angkatan pertama Provinsi
dengan judul optimalisasi pengawasan melalui penguatan manajemen risiko untuk peningkatan akuntabilitas dan penerapan pada Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat. Saya sebagai Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Papua Barat dengan ini menyatakan untuk memberikan dukungan kepada peserta pelatihan kepemimpinan administrasi atau PKA Angkatan 1 tahun 2025 Provinsi Papua Barat, yaitu nama reformer Leonardus Martubons ST Mling, nomor daftar hadir 28. Dukungan ini diberikan untuk melaksanakan implementasi aksi perubahan dengan judul optimalisasi pengawasan melalui penguatan manajemen risiko untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di Inspektorat Daerah Provinsi Papua Barat.